Di Hamden, Connecticut, ini adalah Kate. Dia merupakan seorang pecandu alkohol yang sedang dalam masa pemulihan. Dan ini adalah John Coleman, suaminya. Mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama Daniel yang berusia 12 tahun dan Max berusia 5 tahun. Namun Max ini seorang tunarungu. Di pernikahan Kate dan John, hubungan mereka merenggang setelah anak ketiga mereka bernama Jessica yang mengalami lahir mati. Dan kejadian itu telah membuat Kate sangat terpukul. Karena itu, untuk mengenangnya, Kate membuat makam Jessica di rumahnya. Kemudian menanam bunga mawar yang ditaburi abu bayi anak ketiganya yang menyiratkan bahwa anaknya akan terus tumbuh selama bunga mawar itu mekar di rumahnya. Singkat cerita, Kate dan John kemudian memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Ya, minimal untuk mengisi rasa kehilangan Kate lah gitu ya. Sesampainya di sebuah panti asuhan setempat, di sana John mendengar suara anak yang sedang bernyanyi dan dia mengikuti arah suaranya. Di sana, dia bertemu dengan seorang gadis Rusia berusia 9 tahun bernama Esther yang sedang bernyanyi. Tak lama, Kate pun menghampiri. Lalu mereka bercengkrama bersama hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi Esther yang didukung oleh Suster Abigail. Given she's only been in the country a few years. Family that brought her to America died in a house fire. Esther barely got out, and she's very well mannered. She's a bit of a princess, actually. Setibanya di rumah, Max menyambut Esther dengan pelukan, namun tidak dengan Daniel yang tampak tidak begitu ramah. Suatu malam, hubungan Kate dan John mulai kembali hangat yang menciptakan kembali gairah di antara mereka hingga mereka bermain ML di dapur. Saat lagi asik-asiknya bermain ML, Esther menyela mereka yang membuat mereka berhenti seketika. Kate yang merasa bersalah pun, dia berusaha menjelaskan pada Esther dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak seusianya bahwa 2 orang dewasa yang saling mencintai itu akan melakukan kegiatan seperti itu. Namun Kate menjadi curiga ketika Esther malah mengungkapkan pengetahuan seksnya yang jauh lebih banyak dari seorang anak seusianya. Dan karena kejadian itu, Esther malah cenderung cemburu pada ibunya. So we can take her to Dr. Browning. I don't want her exerting that kind of influence over Max. Fucking spend some time with her then. Alright. Setelah kejadian itu, perilaku Esther semakin menjadi dan mulai berani di hadapan Daniel dan Max, seperti mengeksekusi seekor merpati yang terluka dengan dalih untuk meringankan penderitaannya. Selain itu, Esther juga menyerang teman sekelas yang suka mengejeknya hingga pergelangan kakinya patah. Brenda's father said you pushed her. That's not true. And did you see what happened? Singkat cerita, Suster Abigail, kepala panti asuhan, mengunjungi rumah Kate untuk mengabarkan dan memperingatkannya bahwa ada peristiwa dan insiden tragis yang telah terjadi di sekitar Esther selama ini, termasuk kebakaran rumah yang telah menewaskan keluarga angkat sebelumnya. Ketika Suster Abigail pergi, Esther mendorong Max ke jalan yang menyebabkan mobilnya menabrak pohon untuk menghindari Max. You alright, Max? Lalu memaksa Max untuk membantunya memindahkan jasad si suster, kemudian menyembunyikan barang bukti di rumah pohon Daniel. Di sana, Esther menyadari ada Daniel yang bersembunyi di balik batu. Malamnya, Esther menginterogasinya tentang apa yang dilihat Daniel tadi siang sambil mengancam akan mengebirinya jika dia memberitahu orang tuanya, yang membuat Daniel ketakutan hingga mengompol. Character disturbed children. Look at the symptoms.
Saat Kate semakin yakin tentang perilaku Esther yang tidak biasa, John malah yakin bahwa Kate telah bersikap paranoid. Dan di sisi lain, John menyuruh Esther untuk merajuk pada ibunya agar si ibu dapat kembali baik padanya. Pokoknya lakukan sesuatu yang dapat membuat Kate bahagialah gitu ya. Esther yang tak ingin Kate bahagia, dia nekat mencabut bunga-bunga dari makam Jessica. Kemudian dengan belaga polosnya, dia memberikannya kepada Kate sebagai karangan bunga. Jelas, Kate sangat terkejut. Dia amat sangat terluka menyaksikan bunga Jessica dirusak, yang membuat Kate mencengkram tangan Esther dengan sedih. Sambil menegaskan bahwa Esther telah melakukan semua ini secara sengaja agar Kate merasa hancur. Malam itu, tanpa sepengetahuan John dan Kate, Esther berusaha mematahkan tangannya sendiri. Kemudian dia berusaha memanggil John sambil merintih kesakitan agar seolah-olah itu karena cengkraman Kate tadi. Dan segera John membawanya ke rumah sakit. Parahnya, sepulang dari rumah sakit, Esther merajuk minta tidur di kamar bersama John dan secara keliru dia menyalahkan Kate. Karena itu John pun meminta Kate untuk tidur di luar sebagai hukuman telah mencelakai tangan Esther. Tentu kejadian itu menyebabkan pertikaian lebih lanjut dalam pernikahan Kate dan John. Keesokan harinya, dengan sengaja Esther merobek tas Daniel. Ketika Kate membantu Daniel, Esther segera menetralkan mobilnya, lalu melepas rem tangannya, yang menyebabkan mobilnya meluncur bebas melaju kencang dengan Max yang berada di dalamnya. Setibanya di rumah, Esther juga menunjukkan anggur yang ditemukannya di dapur, yang menyebabkan terapis dan John menyarankan Kate untuk kembali rehabilitasi. Sementara John mengancam akan meninggalkannya dan membawa anak-anak jika Kate menolak rehab. Going somewhere, Kate? What are you doing here? I will not let you hurt my children. What are you going to do? Hit me? Kate yang mengetahui bahwa Esther berasal dari rumah sakit jiwa bernama Sarney Institute dan panti asuhan yang dia klaim sebagai tempat tinggalnya tidak memiliki catatan tentang latar belakangnya, membuat Kate semakin kesal karena sulit membuktikannya kepada John. Di sisi lain, Daniel menggali informasi dari Max. Dari sanalah terungkap tentang kematian Suster Abigail. Di kesempatan itu, Max menggambarkan semua tindakan Esther selama ini yang membawa Daniel ke rumah pohon. Saat Daniel menggeledah rumah pohon, Esther segera membakar rumah pohonnya. Kemudian Daniel berusaha menyelamatkan diri dengan loncat dari atas hingga dia tidak sadarkan diri. Saat Esther akan mengeksekusi Daniel dengan batu, Max berhasil menggagalkannya bersamaan dengan datangnya Kate. Please wake up, honey. Mommy's right here, okay? Karena kondisi yang sangat parah, Daniel harus dirawat secara intensif di ICU. Lagi-lagi, Esther terus berusaha mengeksekusi Daniel semata untuk menghilangkan saksi mata. What is it, sweetie? Code 99, ICU. For 304. Press start coming through too. CD, please. Check ventilation. Okay. What are you doing, you Stop, stop. kill my baby? Hold her still. Okay. Alhamdulillah, karena para dokter datang tepat waktu, detak jantung Daniel pun kembali. Malam itu, John membawa pulang Esther dan Max, sementara Kate dirawat di rumah sakit karena kondisinya.
Di rumah, karena pusing dengan masalahnya, John memutuskan minum hingga membuatnya sedikit mabora. Lalu tiba-tiba si Esther datang, berusaha merayu John dengan make up tebal dan pakaian minim yang membuat John seketika menyadari ucapan Kate selama ini benar tentang Esther. John dengan marah mengancamnya akan mengirim Esther kembali ke panti asuhan. Di rumah sakit, Kate yang setengah sadar, dia dihubungi oleh Dr. Farafa dari Sarni Institute mengabarkan bahwa Esther sebenarnya adalah seorang wanita Estonia berusia 33 tahun yang bernama asli Lina Klemmer. Dia merupakan pasien yang menderita kelainan hormon langka yang menghambat pertumbuhan fisiknya. Lina yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan berpura-pura menjadi seorang gadis kecil. Lina adalah seorang yang kejam yang suka mengeksekusi, dan selama ini dia telah berhasil mengeksekusi sedikitnya 7 orang. Setelah dapat info itu, segera Kate bergegas pulang sambil terus menghubungi ponsel John, namun tidak ada jawaban. Kembali ke rumah, Lina yang marah dan kecewa atas sikap John, dia segera menghapus riasannya, lalu melepas pita yang dia kenakan di leher dan di pergelangan tangannya. Yang selama ini dia tutupi adalah bekas luka yang dia dapatkan karena terus diikat selama berada di rumah sakit jiwa. Selain itu, dia juga melepas gigi palsunya yang selama ini tampak seperti gigi anak kecil, berubah jadi gigi asli yang membusuk. Kemudian ngamuk, menghancurkan kamarnya. Saat Jones memasuki kamar Lina, Lina menghilang bersamaan dengan padamnya listrik. Di sana dia menemukan gambar-gambar pornografi yang mengerikan yang menyerupai sosok John dengan Lina. Lina kemudian menyerang John di lantai bawah dengan menikamnya hingga tewas bersamaan dengan kedatangan Kate yang menemukan jasad suaminya itu. Kemudian mencari Max di seluruh rumah dengan putus asa. Singkat cerita, setelah Kate menemukan Max, mereka pun bergegas melarikan diri. Namun tiba-tiba Lina menyerang Kate di dekat kolam beku. Saat mereka terlibat baku hantam yang hebat, Max berusaha mencoba menembak Lina, namun meleset dan malah menghancurkan esnya, yang menyebabkan Lina dan Kate tercebur ke dalam air. Saat Kate berhasil memanjat keluar, Lina berpegangan pada kakinya. Tiba-tiba Please, don't let me die, Mommy. I'm not your fucking mommy! tubuh Lina akhirnya tenggelam. Kemudian Kate dan Max berhasil selamat dan bertemu dengan polisi. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit, bye-bye.